Masuk, like, share, comment, subscribe, masuk, bos labas, oke, masuk Pak Eko. Ubi adalah yaitu istilah untuk umbi dari tanaman berumbi yang dapat dimakan. Walaupun orang Indonesia biasanya merujuk istilah ubi kepada ubi kayu, tetapi ada beberapa jenis ubi yang terkenal, yaitu 1. Talas atau keladi. 2. Ubi kayu. 3. Ubi kelapa. 3. Ubi jalar. Kali ini kita akan membicarakan ubi jalar. Dikatakan bahwa ubi jalar atau ketela rambat Ipomoea batatas adalah sejenis tanaman budidaya. Tanaman ini juga disebut 1. Ubi rambat. 2. Ubi manis. 3. Ubi Jawa. 4. Ubi jenderal. 5. Petatas. 6. Kentang manis. Bagian yang dimanfaatkan adalah akarnya yang membentuk umbi dengan kadar gizi karbohidrat yang tinggi. Dikatakan di Afrika umbi dari ubi jalar menjadi salah satu sumber makanan pokok yang penting. Di Asia selain dimanfaatkan umbinya, daun muda ubi jalar juga dibuat sayuran. Terdapat pula ubi jalar yang dijadikan tanaman hias karena keindahan daunnya. Ubi jalar berasal dari daerah beriklim tropis seperti wilayah Amerika Selatan dan Papua yang saat ini masih diperdebatkan. Kalangan yang tidak menyetujui asal-muasal ubi jalar dari Papua berpendapat bahwa orang Indian telah berlayar menuju ke barat melalui Samudra Pasifik dan membantu menyebarkan ubi jalar ke Asia. Proposal ini banyak ditentang karena bertentangan dengan fakta-fakta klimatologi dan antropologi. Dikatakan juga bahwa ubi jalar dapat dibudidayakan melalui stolon atau batang rambatnya. Cara menanamnya cukup mudah, dengan mencangkul lahan yang mau ditanami sehingga stolon atau batang rambat ubi jalar mudah dimasukkan dalam tanah. Pemeliharaannya juga cukup mudah. Ubi jalar akan tumbuh baik bila lahan terkena matahari langsung. Pemeliharaan dari gulma untuk menghindari persaingan unsur hara di sekitar tanaman. Pemberian pupuk urea atau organik akan menambah hasil panen yang lebih bagus. Panen ubi jalar yaitu dengan mencangkuli sekitar tanaman ini untuk mencegah ubi rusak karena terkena cangkul atau alat pertanian. Dikatakan juga bahwa ubi jalar atau ketela rambat atau sweet potato diduga berasal dari benua Amerika. Para ahli botani dan pertanian memperkirakan daerah asal tanaman ubi jalar adalah Selandia Baru, Polinesia, dan Amerika bagian tengah. Nikolai Ivanovich Vavilov, seorang ahli botani Soviet, memastikan daerah sentrum primer asal tanaman ubi jalar adalah Amerika Tengah. Ubi jalar mulai menyebar ke seluruh dunia, terutama negara-negara beriklim tropika pada abad ke-16. Orang-orang Spanyol menyebarkan ubi jalar ke kawasan Asia, terutama Filipina, Jepang, dan Indonesia. Ubi jalar ini ada. 1. Ubi jalar merah. Dikatakan bahwa ubi jalar merah yang berasal dari Papua mengandung senyawa beta-karotena yang mampu menurunkan infeksi HIV/AIDS. Sehingga diusulkan menjadi diet utama penderita HIV/AIDS bersama bahan lain. Dibandingkan dengan bahan makanan pokok lain, ubi jalar biasa memiliki kandungan senyawa pembentuk vitamin A tertinggi, yaitu mencapai 14.187 IU per 100 gram porsi, atau mencapai 89% kebutuhan harian. Beta-karotena termasuk salah satu senyawa pembentuk vitamin A. 2. Ubi jalar ungu. Ubi jalar ungu atau dalam istilah ilmiahnya Ipomoea batatas Faraya Murasaki, adalah satu varietas ubi jalar yang memiliki kulit dan daging berwarna ungu. Tumbuhan ini bisa tumbuh dengan baik di daerah beriklim hangat dan berpasir. Ubi jalar ungu memiliki rasa manis dan konsistensi yang lembut. Ia sering digunakan dalam berbagai hidangan seperti makanan penutup, makanan laut, sup, atau dipanggang sebagai camilan. Ubi jalar ungu juga dikenal kaya akan serat, vitamin, dan mineral seperti vitamin A, vitamin C, dan zat besi. Selain kandungan gizi yang tinggi, ubi jalar ungu juga mengandung antioksidan yang baik untuk kesehatan tubuh. Ada masakan yang bisa dibuat dari ubi ini. Maka siapkan bahan yaitu 1. 400 gram terigu cakra. 2. 100 gram terigu segitiga. 3. 85 gram gula pasir. Pukul 4 35 gram susu bubuk. 5. 2 kuning telur. 6. 1 bungkus ragi instan. 7. 200 gram ubi ungu yang dikukus. 8. 225 gram air es. 9. 80 gram butter. 10. 4 gram garam. Cara membuatnya. 1.
Campur semua bahan kering, kecuali butter dan garam lalu masukkan kuning telur dan air, uleni hingga setengah kalis. 2. Kemudian tambahkan butter dan garam uleni hingga kalis. 3. Diamkan adonan selama 10 menit lalu kempiskan. 4. Lalu potong, timbang sesuai selera, bulatkan, proofing 10 menit, lubangi. Lalu diamkan lagi hingga mengembang, sekitar 45 menit. 5. Goreng hingga matang dengan api sedang, cenderung kecil. Angkat lalu tiriskan. Setelah donat dingin, taburi gula halus. Terima kasih, mampir.